Charles menanggapinya dengan serius. Secara teori, selama keturunannya tidak boros atau ngawur, bahkan kalau seseorang hanya mempunyai $1 miliar, asal ditaruh di akun perwalian dan dikelola dengan baik, sampai anak cucunya pun tidak akan pernah kekurangan uang. Detektif Troy menggelengkan kepalanya karena tercengang. Kalau keponakanmu itu bisa ditemukan, bukankah tiba-tiba kekayaannya akan langsung bertambah 30-40 miliar dolar? Charles menjawab, bukan hanya itu. Ketika penyakit ayah semakin parah, dia takut suatu hari kesadarannya menurun dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi dia langsung menambahkan lebih dari 60 miliar dolar ke dana perwalian itu, sehingga totalnya menjadi 100 miliar dolar. Setelah itu dia mengubah ketentuan dan menetapkan bahwa modal 100 miliar itu tidak boleh disentuh. Hanya keuntungan tahunan yang bisa dipakai untuk terus mencari cucunya. Tapi sekalipun begitu, hasil keuntungannya tetap puluhan miliar dolar per tahun. Jadi, kalau keponakanku bisa ditemukan, hartanya langsung naik 100 miliar dolar lebih. Detektif Troy langsung menyalakan cerutunya, menghisap perlahan, duduk lebih tegap, lalu bercanda. Charles, menurutmu, bagaimana kalau aku mengaku sebagai keponakanmu? Charles tertegun sejenak. Dia lalu tertawa dan memaki. Sialan kau. Detektif Troy pun ikut tertawa. 100 miliar dolar dengan gaya hidup orang kaya, mau dihabiskan sampai mati pun tidak akan sanggup menghabiskan bunganya. Charles menghela napas dan berkata dengan sedikit sedih, sayangnya ayah sudah sakit. Kalau sekarang anak itu muncul, ayah juga belum tentu bisa mengenalinya. Sekalipun diberitahu bahwa itu cucunya, belum tentu ayah mau percaya. Seandainya ayah masih sehat, begitu dia bertemu dengan cucunya itu, mungkin dia akan memberikan lagi uang tambahan. Meski jarang dibicarakan, tapi aku tahu kalau di dalam hatinya, ayah sangat mengkhawatirkan cucunya itu. Oh iya, ibuku juga menyimpan cukup banyak uang untuk cucunya. Dulu dia sering mengatakan, begitu anak itu ditemukan, semua uang itu akan langsung diberikan kepadanya. Memang tidak sampai ratusan miliar, tapi puluhan miliar pasti ada. Detektif Troy sudah terlalu banyak menerima kejutan hari ini. Jadi dia hanya bisa menyeringai dan berkata, terus, kau sebagai pamannya, apakah kau tidak berniat memberikan sesuatu juga? Charles berkata dengan nada serius, tentu saja aku berniat. Sepanjang hidupku, orang yang paling aku hormati adalah kakakku. Kalau keponakanku itu bisa ditemukan, aku siap memberikan 18,8 miliar dolar sebagai ucapan selamat. Adik-adikku yang lain kemungkinan juga masing-masing akan memberikan minimal 10 miliar. Kalau di total, mungkin hampir 200 miliar dolar. Detektif Troy hampir tertawa sambil menangis. Kalau begitu, dia akan langsung menjadi orang terkaya di dunia, versi majalah Forbes. Charles Anthony tersenyum, lalu dia menghela napas panjang dan berkata dengan nada getir, tapi ya, punya 200 miliar dolar pun percuma kalau pada saat genting, bahkan satu saset jamu regenerasi pun tidak bisa dibeli. Detektif Troy tersenyum kecut. Sepertinya kau sangat dendam dengan jamu itu ya. Charles mengangguk serius. Sepanjang hidupku, aku belum pernah merasa begitu dipermalukan. Orang yang mempunyai jamu itu pasti bukan orang biasa. Aku sudah menawarkan 370 miliar, tapi di matanya, uang sebanyak itu tidak ada artinya dibanding prinsip hidupnya. Kemudian Charles bertanya, kau tahu bagaimana Noah Winata, kepala keluarga Winata, bisa dilengserkan oleh anaknya sendiri? Detektif Troy menggeleng. Aku kurang tahu. Keluarga Winata tidak pernah memberikan pernyataan resmi. Yang mereka sampaikan ke publik adalah karena usia tua. Dewan direksi sepakat kalau Noah Winata sudah tidak cocok lagi memimpin. Tapi aku yakin mereka sengaja menunggunya ke Indonesia
lalu diam-diam merebut kekuasaan. Charles mendengus. Usia tua itu hanya alasan. Keluarga Winata itu semuanya tidak ada yang berguna. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang kakek 90 tahun seperti Noah Winata. Sebenarnya, penyebab utama Noah Winata digulingkan adalah karena dia juga ikut pelelangan jamu regenerasi dan menawar harga sampai 200 miliar. Tadinya setelah aku dikeluarkan dari acara lelang, dialah yang seharusnya mendapatkan pil itu. Tapi anaknya, Daniel Winata, langsung memutus jalur logistik ayahnya. Artinya dia juga memutus jalan hidup ayahnya. Dengan kondisi kesehatan Noah Winata sekarang, paling-paling dia hanya bisa bertahan setahun lagi. Detektif Troy spontan memaki, kurang ajar. Anak durhaka itu benar-benar tidak punya hati. Dia jelas-jelas tidak ingin ayahnya hidup lama dan juga tidak rela kalau ayahnya menghabiskan uang keluarga. Charles mengangguk, benar. Karena itulah, ketika aku mendengar kabar kalau cucu Daniel Winata diculik dan si penculik meminta tebusan 200 miliar, aku malah merasa cukup terhibur. Inilah yang namanya karma itu nyata. Di saat yang sama, kepala pelayan keluarga Winata dan beberapa orang kepercayaan utama sedang bergegas menjalin kontak dengan berbagai keluarga kaya internasional yang memiliki pesawat Concorde. Karena peristiwa besar yang baru saja terjadi, Daniel Winata merasa sangat mendesak untuk membeli sebuah pesawat Concorde agar kedepannya mereka bisa lebih siap menghadapi berbagai kejadian yang tidak terduga. Sebab tanpa pesawat Concorde, mengirim orang dari New York ke Jepang saja butuh waktu paling tidak 13 jam. Tapi kalau memakai Concorde, cukup 5,5 jam saja sudah sampai. Kalau hari biasa, beda waktu 7 atau 8 jam mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau di saat-saat krusial, selisih waktu sebanyak itu bisa mengubah segalanya. Karena pembelian pesawat ini dianggap sebagai kebutuhan normal, bukan urusan rahasia, maka para orang kepercayaan Daniel Winata pun tidak terlalu merahasiakan proses pencariannya. Mereka hanya mencari tempat yang agak tenang, lalu sibuk menelpon ke sana kemari. Diam-diam, mereka semua juga saling bersaing. Siapa yang lebih cepat menemukan dan menyelesaikan pembelian pesawat Concorde ini pasti akan mendapat pujian besar dari keluarga Winata. Saat itu, si pembantu wanita dengan perasaan bangga karena sudah menerima jam tangan Richard Mille, pemberian Ariel, kembali ke villa utama keluarga Winata. Ketika baru masuk, dia langsung terkejut melihat banyak orang sedang menelpon dengan panik, seolah sedang terjadi sesuatu yang besar. Karena teringat pesan dari Ariel, dia pun segera mendatangi salah satu asisten pria yang selama ini selalu bersikap genit kepadanya dan bahkan berusaha mencari-cari kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Dia bertanya dengan nada penasaran, "Yadi, kau belum pulang juga?" Pria bernama Yadi itu adalah salah satu anak buah kepercayaan kepala pelayan keluarga Winata. Dia memang tertarik pada si pembantu wanita, tapi si pembantu tahu niat pria itu hanya bermain-main, bukan serius untuk menikah. Jadi, selama ini dia selalu menjaga jarak. Yadi tidak terlalu kaget melihatnya, malah tersenyum dan berkata, "Ada beberapa urusan yang belum beres. Kau sendiri kenapa belum pulang?" Pembantu itu menjawab, "Aku khawatir dengan kondisi kesehatan Nyonya besar. Jadi aku datang untuk melihat apakah ada yang bisa kubantu." Yadi mengangguk, dan karena di sekitarnya tidak ada orang, dia langsung bersikap agak genit. "Lisa, kalau hari libur nanti, bagaimana kalau aku mengajakmu jalan-jalan ke Las Vegas?" Pembantu itu tampak agak kikuk. "Ke Vegas? Berdua saja?" Yadi terkekeh. "Tentu saja. Kau kan sangat menyukai Beyoncé. Kebetulan dia sedang tampil di kasino Las Vegas. Hitung-hitung
agar kau melihat dunia luar sedikit." Pembantu itu tidak langsung menjawab, tapi di dalam hati dia mengolok-olok pria itu. Kalau ini terjadi sebelumnya, dia pasti akan sangat tertarik. Tapi sekarang, Beyoncé saja tidak ada artinya di matanya, karena di hatinya dia adalah calon nyonya muda keluarga George. Tadinya dia mau langsung menolak, tapi dia teringat pesan Ariel. Jadi dia langsung berpura-pura tertarik dan mencoba menggali informasi. Dia tersenyum. "Kalau memang ada kesempatan, aku tidak masalah. Tapi sekarang di rumah sedang sangat sibuk. Sepertinya kita juga akan susah mengambil cuti, bukan?" Yadi mengangkat bahu. "Kita kan hanya pekerja biasa. Kalau sudah waktunya libur ya kita libur saja. Lagi pula bukan kita yang mengambil keputusan besar. Apalagi tentang urusan nyonya besar. Kalau banyak pembantu yang berkumpul, juga malah akan membuat beliau capek." Pembantu itu berpura-pura mengangguk. "Kau ada benarnya juga." Yadi lalu menambahkan sambil bisik-bisik, "Sekarang aku sedang menegosiasikan proyek besar. Kalau deal, bonusnya pasti besar. Nanti aku akan mengajakmu ke Vegas dan kita berfoya-foya." Pembantu itu merasa semakin muak, tapi dia berpura-pura penasaran. "Wah, proyek apa itu?" Yadi dengan bangga menjawab, "Tuan Winata ingin membeli pesawat Concorde. Kebetulan aku tahu ada keluarga di Prancis yang mau menjualnya. Jadi sekarang aku sedang mengurusnya." Pembantu itu bingung, Concorde itu pesawat apa? Yadi menjawab bangga, "Pesawat jet penumpang supersonik. Bisa terbang lebih dari 2000 km per jam. Pembantu itu bertanya, "Untuk apa membeli pesawat secepat itu?" Yadi menjelaskan dengan wajah serius, "Tuan besar ingin mengirim orang ke Jepang. Kalau naik pesawat biasa butuh 13 jam. Kalau punya Concorde, waktunya bisa kurang dari setengahnya." Begitu mendengar kata Jepang, si pembantu langsung teringat pesan Ariel yang menyuruhnya waspada kalau mendengar kata ninja Jepang. Seketika itu juga alarm di kepalanya menyala. Perasaan ingin menunjukkan kemampuan dan membuktikan diri pada Ariel pun menguat, membuat tubuhnya bergetar oleh semangat. Dia ingin segera berkontribusi dan membuktikan bahwa meskipun berasal dari bawah, dia pantas menjadi nyonya muda keluarga George. Lalu dia bertanya dengan nada menggoda, "Ke Jepang? Jangan-jangan untuk mencari ninja Jepang itu ya?" Yadi sedikit kaget, tapi tidak terlalu curiga. Dia hanya menegaskan, "Jangan bicara sembarangan mengenai ini. Cukup kau sendiri saja yang tahu." Pembantu itu semakin bersemangat. "Tenang saja, aku mengerti. Oh iya, aku akan ke kamar nyonya besar dulu. Mengenai Las Vegas, nanti kau kabari saja aku kalau sudah bisa pergi." Yadi tertawa. "Pasti, nanti aku akan memberitahumu." Pembantu itu pun membalik badan dan menjauh. Tapi bukannya ke kamar nyonya besar. Si pembantu justru juga langsung menuju toilet kosong. Begitu masuk, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Ariel. "Tuan Ariel, barusan aku mendengar kalau Tuan Daniel mengirim orang naik pesawat ke Jepang untuk mencari ninja Jepang. Katanya dia juga ingin membeli pesawat yang namanya Concorde, karena pesawat biasa terlalu lambat." Begitu pesan terkirim, dia memeluk ponselnya ke dada dengan penuh harapan. Berharap orang yang dia cintai membalas dengan pujian. Namun, tidak ada balasan dari Ariel. Karena saat membaca isi pesan itu, Ariel langsung terpental dari tempat tidur seperti disetrum. Jantungnya berdebar sangat keras, hampir melompat ke tenggorokan. Wajahnya pucat, penuh ketakutan. Dia menatap layar ponsel dan mulutnya bergumam, "Sial, tamat aku. Kali ini bisa jadi aku benar-benar tamat." Ariel sangat sadar. Begitu keluarga Winata mulai menyelidiki jejak ninja Jepang,
mereka pasti akan menemukan petunjuk tentang klan Ninja Fuji. Dia pun bergumam dengan wajah pucat, mana mungkin Ninja Fuji menjadi lawan keluarga Winata. Nanti begitu mereka berhadapan, tanpa pikir panjang, semua ninja itu pasti akan langsung mengaku kalau keluarga Winata menelusuri balik dari Ninja Fuji. Tidak akan butuh waktu lama sampai mereka sampai ke kepalaku sendiri. Meskipun aku memakai identitas palsu ketika berhubungan dengan Ninja Fuji, tapi uang 40 juta dolar yang aku transfer ke mereka adalah uang sungguhan. Selama keluarga Winata mulai menelusuri dari aliran dana tersebut, pasti mereka akan menemukanku. Kalau hal itu sampai terjadi, penjelasan seperti apa yang harus aku berikan kepada mereka? Mana mungkin mereka percaya kalau aku mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Kalau aku berkata jujur bahwa aku disuruh oleh Harley mencari ninja untuk menculik artis terkenal Mary Calista, keluarga Winata juga tidak akan mempercayainya. Di mata mereka, putra kecil mereka adalah manusia sempurna, bukan iblis yang bisa membuat rencana jahat seperti itu. Kalau begitu, aku terpaksa membongkar semua perbuatan Harley, sekaligus membeberkan semua bukti yang aku punya. Tapi, apa gunanya? Kalau keluarga Winata tahu anaknya itu bajingan, hal pertama yang mereka lakukan pasti membunuhku, agar mereka bisa mengubur semua kebenaran. Itu justru akan membuatku mati lebih cepat. Sampai di sini, wajah Ariel sudah sepucat mayat. Dia menggertakkan giginya dan berseru dengan suara rendah penuh dendam. Satu-satunya cara aku bisa hidup adalah kabur sebelum keluarga Winata menemukanku. Kalau aku bisa kabur keluar dari jangkauan mereka, aku bisa mengirim semua bukti ke keluarga Winata dan memberitahu mereka supaya jangan macam-macam. Kalau mereka berani menggangguku, semua bukti yang ada akan aku sebarkan. Lalu dia menyeringai sinis, dan aku juga bisa memakai bukti itu untuk memeras mereka. Kalau kami sudah bermusuhan, siapa yang peduli dengan harga diri? Setelah tekadnya bulat, Ariel langsung bersiap kabur. 5 menit setelah menerima pesan dari si pembantu, Ariel sudah berpakaian rapi, memakai topi, dan bergegas keluar dari villa. Malam itu, rumah besar keluarga Winata masih penuh cahaya dan penjagaan ketat. Tapi sebagian besar keamanan berfokus pada orang yang masuk ke dalam. Sedangkan untuk keluar, asal tidak membawa barang mencurigakan, bisa dibilang hampir tanpa pemeriksaan. Karena itu, Ariel bisa keluar dari area rumah keluarga Winata tanpa membangunkan siapapun. Keluar rumah, dia ingin langsung naik taksi. Tapi di daerah elit seperti Long Beach, rumah-rumah semuanya mempunyai mobil pribadi. Jadi keberadaan taksi sangat jarang. Ketika dia melihat sekeliling dan tidak ada taksi, dia pun memutuskan jalan kaki lebih jauh dulu. Untungnya baru saja keluar dari gerbang keluarga Winata, dia sudah melihat sebuah taksi berhenti di ujung jalan. Penumpang di dalam, seorang wanita bule, berambut pirang, baru saja turun. Melihat kesempatan itu, Ariel langsung masuk ke dalam taksi dan berkata, "Ke terminal bus pelabuhan." Dia tahu naik pesawat dan kereta di Amerika butuh identitas resmi. Jadi dia berniat naik bus jarak jauh menuju Texas. Texas berbatasan langsung dengan Meksiko, dan dia berencana menyeberang diam-diam ke Meksiko dari sana. Sebagai penjual manusia kelas atas, Ariel memiliki banyak jaringan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sekarang, kalau dia ingin kembali ke Kanada, tidak mungkin. Amerika Serikat juga sudah tidak aman. Satu-satunya pilihannya adalah Meksiko. Negara itu kacau karena banyaknya kartel narkoba, seperti masa perang antar panglima perang. Jadi sangat cocok untuk bersembunyi dan menghilang dari dunia. Saat itu, sopir taksi melihatnya lewat kaca spion dan berkata sopan, "Silakan pasang sabuk pengamannya, Tuan." Mobil pun mulai berbelok ke jalan tol, meninggalkan Long Beach. Ariel baru merasa sedikit lega dan mulai membuka ponsel untuk mengecek jadwal bus malam.
Namun tidak lama kemudian, taksi tiba-tiba berbelok tajam ke sebuah villa di pinggir jalan. Karena guncangan, ponselnya terlempar dan dia sendiri hampir jatuh. Dia buru-buru melihat ke depan dan langsung merasa tidak beres. Refleks, dia ingin membuka sabuk pengaman dan kabur. Tetapi sabuk pengamannya tidak bisa dilepas. Bahkan sabuk itu menegang sendiri dan mengikatnya kencang ke kursi belakang. Ariel panik luar biasa, wajahnya pucat seketika. Dia memekik, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Sopir itu hanya tersenyum. "Tenang saja, Tuan Ariel George. Aku hanya ingin membawamu bertemu seseorang." Mobil sudah masuk ke garasi villa dan langsung berhenti. 2 orang prajurit pasukan Galesong muncul dan membuka pintu taksi. Sopir menekan tombol di dekat kemudi dan sabuk pengaman otomatis terbuka. Ariel langsung diseret keluar. Dia masih syok dan panik luar biasa. Tanpa memberi Ariel kesempatan berpikir, kedua prajurit itu langsung membuka pakaian Ariel hingga hanya menyisakan pakaian dalam. Seorang prajurit lain berpostur mirip Ariel, segera memakai pakaiannya dan topinya, lalu naik ke dalam taksi. Sopir pun langsung menancap gas, melaju kembali ke arah terminal bus sesuai rencana awal Ariel. Semuanya selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Sementara itu, Ariel yang hampir telanjang ditarik ke ruang bawah tanah oleh 2 prajurit. Dalam perjalanan dia ketakutan luar biasa sambil memohon, "Tolong, tolong, siapa kalian? Mau apa kalian kepadaku? Kalau kalian menginginkan uang, aku bisa memberikan dalam jumlah yang banyak. Sebutkan saja berapa, pasti aku bayar." Salah satu prajurit pasukan Galesong mencibir, "Ariel, simpan saja uangmu. Mungkin nanti masih berguna di tempat yang akan kau tuju." Saat berhasil kabur dari keluarga Winata, Ariel mengira bahwa dengan kecerdikannya dia bisa melakukan manuver ekstrim dan kabur dari bahaya. Namun dia tidak pernah menyangka, baru 5 menit keluar dari rumah keluarga Winata dan baru beberapa langkah dari gerbang, dia sudah tertangkap dan berubah menjadi tahanan, tepat di rumah sebelah dari keluarga Winata. Ketakutan hebat membuat pikirannya penuh kekacauan dan kepanikan. Dia memang belum tahu siapa orang-orang yang menangkapnya. Tapi di dalam hatinya dia sudah mempunyai dugaan kuat. Dia merasa kalau orang-orang ini pastilah dalang di balik kematian adiknya. Juga hilangnya seluruh jaringan mafia Italia tanpa jejak. Tidak lama kemudian dia diseret ke ruang bawah tanah. Begitu pintu terbuka, dia syok setengah mati. Karena yang dia lihat adalah seorang pria yang juga hanya mengenakan pakaian dalam, digantung di tengah ruangan, dan pria itu bukan orang lain melainkan Harley Winata. Saat ini Harley sudah kehilangan semua kebanggaannya sebagai putra keluarga Winata. Tubuhnya hampir telanjang, kedua tangannya diikat dan digantung. Tubuhnya seperti hewan sembelihan yang tergantung di tukang daging. Seluruh tubuhnya penuh luka dan yang paling mencolok, kedua telinganya sudah dipotong, meninggalkan 2 luka menganga yang ditutupi kerak darah hitam. Harley juga tidak menyangka akan bertemu Ariel di tempat ini. Pertama dia merasa kaget, tapi segera setelah itu ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tidak heran, karena setelah disiksa sendirian selama ini, hati Harley dipenuhi keputusasaan. Kini melihat ada orang yang dia kenal ikut ditangkap, hatinya seolah mendapatkan penghiburan. Bahkan kalaupun akhirnya harus mati, ada teman yang menemani ke liang kubur jauh lebih baik daripada mati sendirian. Namun bagi Ariel, melihat Harley di sini justru menambah ketakutannya. Karena inilah hal yang paling dia takutkan. Kalau pihak lawan berani menyiksa Harley, maka dia sendiri tidak ada nilainya sama sekali. Jangankan kabur, hidup saja sudah tidak ada harapan. Saat itu, salah satu prajurit pasukan Galesong menatap Ariel dan bertanya dengan sinis, "Tuan Ariel,
Lihatlah, Tuan Harley begitu senang melihatmu. Tapi kenapa sepertinya kau sama sekali tidak kelihatan senang? Ariel ingin mati rasanya. Sebagai orang licik dan cerdik, dia tentu langsung paham maksud perkataan itu. Kalau posisinya dibalik, dia sendiri pun pasti akan senang. Ada orang yang ikut menderita bersamanya. Namun, karena gagal kabur dan langsung ditangkap, Ariel benar-benar patah semangat. Melihat Ariel diam saja, prajurit itu langsung menjambak kerah bajunya dan menampar keras 2 kali, sampai Ariel muntah darah. Aku bertanya kepadamu, kenapa kau tidak menjawabnya? Ariel yang tubuhnya lemah tidak sanggup menahan tamparan brutal itu. Dia terpaksa berkata dengan suara parau, aku senang, aku merasa senang. Tamparan ketiga kembali mendarat dengan keras. Ucapanmu tidak tulus, ulangi lagi. Wajah Ariel bengkak dan berdarah, beberapa giginya rontok, tapi dia tetap memaksa bicara. Aku benar-benar senang, tolong jangan pukul lagi. Prajurit itu mencibir, bukankah kau adalah Ariel George yang kejam dan licik? Tapi baru tamparan seperti ini saja kau sudah meminta ampun. Padahal pertunjukan barunya belum dimulai. Kalau sekarang saja kau sudah menyerah, bagaimana selanjutnya? Ariel mendengar itu langsung gemetar. Dia tahu orang-orang ini tidak akan membiarkannya hidup tenang. Bahkan mereka mungkin akan menyiksanya sampai mati. Akhirnya, dia memohon sambil menangis, tolonglah, tidak ada dendam di antara kita. Kenapa kalian harus memperlakukanku seperti ini? Melihat Ariel merintih seperti anjing yang sekarat, Harley justru mendapat ide. Dia langsung menatap kamera pengawas di langit-langit dan berteriak, Tuan Wan Po-jun, Tuan Wan Po-jun, apakah kau ada di sana? Mengenai penculikan Nona Mary Calista, semua itu ide Ariel. Semua detailnya dia yang merancang, dialah otaknya. Tolong, bantu aku menyampaikannya kepada Tuan Andi. Aku mohon diberikan keringanan hukuman. Ariel langsung terpaku. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Harley langsung melemparkan kesalahan kepadanya. Dan dari kata-kata Harley tadi, dia pun menyadari sesuatu. Orang-orang ini bukanlah kelompok yang membunuh adiknya, tapi mereka adalah orang-orang di balik Mary Calista. Mereka menangkapnya karena kasus penculikan itu. Mendadak dia membalas dengan marah, Harley Winata, jangan sembarangan berbicara. Ini semua idemu sendiri. Kaulah yang naksir buta pada Nona Mary Calista dan merancang rencana gila ini. Aku hanya ikut-ikutan. Harley pun marah balik. Selama ini kau hanya tahu menjilatku. Sekarang kau bilang tidak ada hubungannya denganmu. Rencana penculikan, ninja Jepang, bahkan kapal untuk meledakkan mereka semua kau yang atur. Bahkan sekarang mungkin kapalnya masih di pelabuhan. Tuan Andi tinggal mengirim anak buahnya untuk mengecek. Semua bisa terbukti. Kau pikir bisa lepas hanya dengan omongan manismu itu? Ariel tahu dia benar-benar tidak bisa cuci tangan lagi. Dia berkata dengan marah, brengsek. Kau hanya memikirkan untuk melempar tanggung jawab. Padahal kita ini sekapal. Kau kira kalau aku tenggelam, kau bisa selamat? Harley tertawa dingin. Di awal tadi, kau mengatakan rencana ini ideku. Sekarang setelah ketahuan, kau mengatakan kita satu kapal. Kau memang bajingan licik. Akulah yang kau seret ke neraka ini. Ariel gemetar menahan amarah. Kalau dulu kau bukan bajingan di kampus, aku tidak akan bergaul denganmu. Aku ini adalah korbanmu. Sekarang kau malah ingin menggigit balik. Di ruang monitor, Wan Po-jun melihat keduanya saling tuduh dan saling caci. Dia langsung merekam video itu dan mengirimkannya kepada Andi Rewa. Setelah melihatnya, Andi Rewa hanya membalas, suruh Hattori Kazuo yang menanganinya. Wan Po-jun langsung mengirim pesan suara, siap Tuan Andi, akan segera aku atur. Lalu dia berkata kepada bawahannya, panggil Hattori Kazuo kemari. Tidak lama kemudian Hattori Kazuo dibawa masuk.
Dengan penuh hormat, dia bertanya, "Tuan Wan Po Jun, apakah ada perintah?"